Halo guys, kembali lagi bersama saya Taufik Turahman di Bakat Talk Series bersama Halo Bakat. Nah, hari ini kita akan kedatangan sosok yang cukup fenomenal di Halo Bakat ya. Nah, ini buat teman-teman di Halo Bakat semuanya udah pada tahu, tapi kita di sini mengundang chief operasionalnya dari Halo Bakat biar teman-teman semua di sini bisa belajar apa sih yang bisa kita tangkap dari siapa lagi kalau bukan Mas Zaki. Kita panggil Mas Zaki. Halo. Halo. Gimana nih Mas Zaki? Apa kabar? Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Oke, gimana Mas Taufik? Lagi hujan terus ini? Gimana tadi kesini hujan nggak? Tadi hujan karena Jogja beberapa hari terakhir hujan terus. Tapi ya udahlah, mau gimana lagi? Emang kita harus ke kantor kan? Ya, betul. Gitu lah. Nah, gimana nih Mas Zaki? Lagi sekarang di kantor, ya meski kita satu kantor ya, tapi kira-kira nih, apa sih event-event yang udah berjalan di Halo Bakat, terus yang kira-kira ke depan bakal akan ada gebrakan nih di Halo Bakat yang kira-kira mungkin nanti ada event bersama dinas apa atau sama daerah apa yang rencananya mau ada apa nih di Halo Bakat? Paling sebelum akan ada apa di Halo Bakat ke depannya, ini juga udah akhir tahun kan. Mungkin di setahun terakhir ini kita alhamdulillah udah hampir kerjasama di 4 sampai 6 dinas pendidikan di beberapa daerah di Indonesia, khususnya karena memang kita base-nya di Jogja, jadi kita alhamdulillah bisa kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Jogja yang mungkin baru dilaksanain kira-kira di bulan November kemarin, Mas. Dan itu ya alhamdulillah lancar semuanya, dan saya melihat kalau dari Dinas Pendidikan Kota Jogja ini itu sebetulnya bisa menjadi kayak semacam portfolio buat Halo Bakat untuk bisa masuk ke dinas-dinas pendidikan di kota yang lainnya gitu. Jadi ya tentu dengan adanya kita bisa dapat dinas Kota Jogja, nah itu membuat Halo Bakat nanti di tahun depan tentu akan bisa melebarkan sayapnya lagi. Nah, untuk di tahun depan tentu apa yang udah kita lakuin di tahun 2025 itu akan terus berjalan. Tapi akan tetapi di tahun 2026 nanti kita akan ada sebuah gebrakan produk baru. Nah, mungkin aku masih belum bisa spill banyak di sini. Tapi tentu secara target market itu akan berubah. Yang dulunya kita banyak menyasar ke sekolah atau guru. Nah, ini kita akan coba move ke profesional. Nah, intinya itu sih. Secara detail produknya apa mungkin aku masih belum bisa. Menarik. Udah di spill tipis-tipis ya. Ya. Yang ini di publik nggak apa nih? Boleh, nggak apa-apa. Oke. Nanti yang penting untuk penjelasan detailnya produk nanti akan ada Bakat Talk Series lagi berikutnya. Menarik sekali. Nah, kemarin kalau tadi kan di Dinas Jogja ya, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Jogja ya. Itu kemarin sekolahnya jenjang apa Mas? SD, SMP, SMA? Jadi yang kita kerjasama dengan Dinas Jogja itu SMP. SMP dan MTS ya kalau kita bisa sebut, itu kurang lebih ada di 8.000-an siswa. Jadi satu angkatan kelas 7 SMP itu semua wajib mengikuti asesmennya dari Halo Bakat. Asesmen apa itu kemarin? Namanya asesmen general check, itu untuk mengukur di mana teman-teman yang dari SD baru masuk SMP untuk mengukur sejauh mana kemampuan minat bakatmu, kemampuan literasi dan numerasimu. Dan tentu dengan adanya tes ini nanti membuat arah belajar di SMP itu jauh lebih terarah dan terukur tentunya. Dan tentu fungsi untuk sekolah dan juga guru, pemetaan anak-anaknya atau pemetaan siswa-siswinya ini jauh lebih ada arahnya lagi. Jadi sekarang kan apalagi di kurikulum yang sekarang ini ya Mas, tentu adanya bantuan-bantuan seperti asesmen dari Halo Bakat ini itu kan tentu sangat membantu sekolah-sekolah ya. Gitu sih. Ada feedback apa kemarin dari Dinas Mas buat tim Halo Bakat? Mungkin bervariasi ya, karena jumlah sekolahnya udah
ada lebih dari 50-an sekolah, jadi memang feedback yang didapat itu lumayan bervariasi dan tentu ada beberapa masukan-masukan yang itu bisa membangun kita lagi ke depannya, ya tentu akan kita ambil feedback itu. Itu sih. Keren. Siapa yang sangka kan kalau ternyata bersama Halo Bakat kita bisa menggait Dinas Kota Jogja kayak gitu. Ya nggak teman-teman? Tepuk tangan dulu dong buat lo. Nah, terus nih, itu tadi kan kita udah ngomongin asesmen yang udah dilakuin di Halo Bakat, yang salah satunya yang besar itu di Dinas Kota Jogja. Asesmen kemarin apa tadi? General check ya? Ya, assessment general check namanya. General check. Nah, ngomongin tentang cek nih. Nah, aku sebenarnya tertarik sih pengen ngulik Mas Zaki nih. Cek. Sebenarnya, nah ini teman-teman yang lain belum semuanya tahu sebenarnya background checkingnya dari Mas Zaki. Ini dulunya backgroundnya apa kok bisa sampai ada di shift operasionalnya Halo Bakat seperti itu, terus bisa mendampingi kegiatan operasionalnya Halo Bakat sehari-hari hingga ya salah satunya itu tadi kita bisa sampai ke dinas itu tadi kan. Nah, kalau boleh tahu nih, dulu Mas Zaki SD, SMP, SMA di Jogja semua? SD, SMP, SMA di Jogja. Di Jogja semua? Iya. Boleh disebutkan nggak itu? Maksudnya dulu SD dari mana, SMP? Kalau nggak daerahnya aja deh, kalau nggak boleh deh. Kalau SD Kota Baru, kalau SMP Wirobrajan, kalau SMA di daerah Sedayu. Wirobrajan dekat tuh kita. Wirobrajan iya kita dekat sama SMA mu kan. SMP ku juga. SMP mu juga di belum Wirobrajan tahu. juga. Nah, Hah? Emang iya? ada itu dekatnya. Ada salah satu SMA terbaik di Jogja. Nah itu kan perempatannya tuh, perempatan Wirobrajan. Aku lurus dikit. Ya lurus dikit kan? Ya. Lurus dikit apa belakang dikit? Aku perempatan Wirobrajannya ke selatan. Oh iya. Iya kan? Nah itu aku maju dikit ke sono. Jadi SMA itu nanti maju lurus, kelitian, lurus lagi. Nah ada tuh halte terus SMP. SMP. SMP kan tadi ngomong SMP. Maksudnya rumah sakit. Rumah sakit. Tahu nggak? Nah, clue-nya nih. Oh iya, kamu sampai situ ya? Itu bukan Wirobrajan sih mas. Hah? Itu Cokro Aminoto namanya. Masih. Emang di situ Masih. Beneran masih itu. Nanti kita cek. Masih. Dulu aku ingat banget waktu. Tapi ingat banget dulu waktu MOS itu. Nah waktu MOS. Kalau zaman SMP itu namanya apa? MOS ya? MOS kan? Nah MOS kan? Atau MOPD lah ya dulu. MOPD SMA, SMP kayaknya MOS. Nah itu dulu aku dibilangin pas MOS itu sama kepala sekolah atau orang gurunya sono. Tapi benar kalau nggak salah itu masih masuk ke perbatasannya Wirobrajan. Nanti utaranya itu udah Cokro Aminoto. Nah, ngomongin Cokro Aminoto nih, kita cek dulu nih Clipper, kameramen satu, tau nggak Cokro Aminoto siapa ya? Tau nggak Cokro Aminoto? Mau dong dijelasin? Nah, Cokro Aminoto, nah ini sebagai jalan juga buat kalau anak SD SMP itu belajar sejarah itu bukan cuman kita perlu belajar sejarah tentang Indonesia, tapi kita juga meningkatkan gimana rasa kita cinta kepada negeri, kepada bangsa, kepada pahlawannya. Nah, jadi host Cokro Aminoto itu dulunya pokoknya kalau nggak salah di 3 seranting. Mending dikat aja. Tapi kalau bener informasi nih kalau bener. Nah, tadi SD SMP-nya, SMA-nya. SMA-nya mana tuh? Sedayu. Iya. Nah, swasta atau negeri? Swasta. Swasta. Iya. Swasta. Swasta negeri, swasta apa? Swasta. Ya swasta. Cukup besar. Kalau di kalangan Jogja mungkin terkenalnya sekolah anak-anak Olimpiade. Gitu. Nah, kalau SD, SMP, SMA mungkin nanti kita kurang bisa spill. Nah, itu nih dari SMA nih swasta. Nah, biasanya
Kalau anak-anak situ mereka masuk perguruan tingginya kemana terus? Kebanyakan. Kalau di zamanku ya, itu lebih banyak tentu ke PTN-PTN. PTN. Tapi memang lebih banyak yang dia ambil ke kelas internasional atau mungkin kalau di UGM kita bisa bilang IUP kayak gitu. IUP. Tapi itu tetap PTN. Tapi PTN. PTN. Nah, terus ya ada beberapa yang PTS juga dan ada beberapa yang luar negeri. Oke. Nah, kalau Mas Zaki dulu Aku di luar negeri. di luar negeri. Iya. Menarik banget. Nah, ini cek and recheck yang kayaknya bisa kita ulik ya. Nah, nanti Mas Zaki sekali-kali kalau pas jelasin sesuatu bisa lihat kamera. Oke. Oke. Aku pengennya ngobrol ya, Bos. Hah? Aku pengennya ngobrol. Nah, terus ini Mas, di kuliah luar negeri, di mana tuh negaranya? Aku di Taiwan. Taiwan. Iya. Apakah boleh di-spill nama fakultasnya? Nah, boleh. gimana? Silakan dicek aja. Namanya Chengxiu University. Nah, mungkin kurang jelas apa namanya? Nanti kita tulis di Namanya Chengxiu University. Chengxiu University. Perlu bahasa Mandarinnya nggak? Nah, nanti kita taruh aja nanti di Atau aku mau ngomong? description. Hah? Oh, boleh. Itu. Nah, ini spill juga ya. Ini Mas Zaki juga lumayan apa nih grade-nya apa? Hitungannya, grade Mandarinnya hitungannya juga. Enggak yang bagus-bagus banget, cuman standar kelulusannya waktu itu A2. Dua itu kalau di bahasa Inggris sama seperti Ya intermediate. intermediate. Ya intermediate lah gitu. Nah, mungkin boleh tadi bahasa Bahasa Mandarin kampusku. Namanya Chengxiu Dashi. Siapa tuh? Kalian bentar di bawahnya ada translate-nya. Oke, menarik banget. Gimana? Nah, langsung aja deh kita ulik gimana sih ceritanya Mas Zaki bisa sampai di luar negeri gitu. Kalau ini cerita yang mau yang jujur atau yang nggak jujur nih? Ya, itu kan yang bisa di-spill ke Pokoknya pada saat itu aku pengen banget sebenarnya dapat PTN di Indonesia. Dan memang spesifik nggak mau di Jogja karena aku ngerasa udah dari SD sampai SMA kan di Jogja terus. Pengen banget rasanya merantau. Jadi aku cari kampus-kampus PTN itu yang di luar Jogja semua. Dan hasilnya adalah aku nggak ada yang terima. Nah dari situ udah mulai nih stres, udah mulai wah gagal karena udah nyoba sana sini nggak ada yang keterima. Dan dulu jujur merasa gengsi, kok nanti pada akhirnya masuk swasta lagi kayak gitu-gitu. Itu adalah hal yang ada di pikiranku pada saat itu gitu. Aku nggak mau yang terlalu ya gimana sih rasanya anak SMA pengen banget masuk PTN tapi ternyata hasilnya nggak ada yang keterima gitu. Terus nggak taunya entah dari mana beritanya dan lain sebagainya, kebetulan orang tua aku ngasih tahu informasi, Mas ini ada info beasiswa S1 ke Taiwan. Nah pada saat itu memang persyaratannya ya cukup TOEFL aja dan mungkin rapot lah kalau nggak salah waktu itu. IBT. TOEFL-nya bebas waktu itu karena di Taiwan memang tidak difokuskan kamu bahasa Inggrisnya harus yang terlalu advance karena di sana kan akan ada pelatihan bahasa Mandarin dulu. Pelatihannya di sana atau di Indonesia? Kalau aku ngambil dua macam, jadi ada yang di Indo, ada yang di Taiwan pada saat itu. Kalau waktu yang di Taiwan dia memang sebagai mata kuliah aja sih dan aku harus ikut di situ. Berarti pas yang di Taiwan itu ketika sudah diterima. Ketika sudah diterima di sana dan udah kuliah kayak gitu. Oh, masuk ke SKS berarti. Masuk ke SKS bahasa Mandarinnya. Berapa mata kuliah atau satu aja? Lumayan banyak ya karena di tahun pertama memang harus ngejar minimal kamu bisa ngomong sama orang sana. Dan itu khusus yang mahasiswa internasional. Khusus yang mahasiswa internasional. Jadi secara kurikulum, secara materi itu benar-benar start dari nol. Benar-benar basic Mandarin itu dipelajari dari situ. Gitu sih. Terus nih, nah di sono banyak orang Indonesia nya. Kan kalau yang tak tahu nih, kalau mungkin ya kalau di teman-temanku ya, yang dia kuliah di luar negeri, itu udah nggak masuk ASEAN ya? Udah masuknya Asia yang mana ya, Timur. Kalau Taiwan Asia Timur. Asia Timur ya, bukan ASEAN lagi ya. Nah itu, tapi beda sama Tiongkok, Beda. Walaupun Taiwan itu disebutnya tetap Republic of China gitu. Tapi kita beda negara sendiri. Nah itu banyak orang Indonesia nya nggak? Kalau sesuai statistik mungkin teman-teman nanti bisa cek. Ada. Orang Indonesia yang ada di Taiwan itu ada berapa ratus ribu.
Oh iya, pernah. Itu Pernah boleh dengar. dicek. Karena memang orang-orang yang ke Taiwan pada saat ini dan mungkin sampai akhir-akhir ini masih ya. Jadi ya banyak kan memang yang mereka akan bekerja. Jadi menjadi tenaga pekerja migran Indonesia yang ada di sana itu banyak yang larinya selain ke Malaysia, ke Hong Kong, lari ke Taiwan. Memang Tapi kalau yang kuliah maksudnya? kalau yang kuliah, memang saat ini stigma orang-orang itu menganggap kayak apaan sih kuliah ke Taiwan tuh kayak gitu. Emang bagus, emang ada. Masih banyak yang dianggap sebelah mata gitu loh Taiwan. Mungkin orang-orang Indonesia yang masih di Indonesia mungkin banyak mikir kayak kalau mau kuliah ya mikirnya ya ke Korea, ke Jepang, Itu kan. atau mungkin langsung aja ke Eropa, ke Amerika gitu gitu. Cuman orang tidak banyak melihat bahwa Taiwan itu juga potensial untuk didatangi sebagai mahasiswa gitu, sebagai pelajar gitu. Jurusan apa tuh dulu mas? Aku dulu ambilnya bisnis manajemen, Business management. Kalau di Indonesia kayak FEB lah ya. spesifiknya kayak manajemen atau lebih ke administrasi bisnis? Sebenarnya kalau di sana memang departemennya bisnis manajemen, terus jurusannya business administration. Tapi pada realnya di di mata kuliahnya itu lebih banyak ke manajemennya sih sebenarnya. Manajemen ya. Gitu. Semasa itu tuh dulu milihnya selain Taiwan ada nggak? Atau udah karena ada beasiswa Taiwan langsung tembak dah Taiwan nggak mau nyoba beasiswa yang lainnya? Dulu pengen banget ke luar negeri yang lain sebenarnya. Cuman tapi pilihannya itu adalah pilihan yang tahun depan. Jadi artinya aku harus gap year dulu kan. Betul. Dan Jadi itu tahun itu cuman di tahun itu yang buka dan itu akhir-akhir last minute cuma Taiwan. Sisanya. Ya mau nggak mau kayak udah pilihan terakhir daripada aku gap year. Kebetulan juga nggak disetujui sama orang tua kalau gap year. Jadi ya pilihan gua adalah oke, jatuhlah ke Taiwan. Gitu. Apa nih yang bedain? Tapi kan alhamdulillah rezekinya dulu di Taiwan, terus lulus tepat waktu atau lebih cepat nih? Karena di sana tidak pakai SKS ya, pakainya paket. Jadi mau nggak mau kita udah pasti fix 4 tahun lulus. 4 tahun lulus. Oke, nggak ada yang lebih cepat gitu ya berarti. Nggak ada yang lebih cepat, tapi bisa juga kalau ada yang ngulang ya. Jadi nanti akan lebih lama lagi di Taiwan. Bisa ada di. Nah, dulu di jurusan bisnis gitu. Nah, ada perbedaan nggak? Nah, ini kan keterkaitan juga dengan pilihan prodi ya di program studi gitu kan. Nah, itu ada perbedaan nggak jurusan bisnis manajemen di sana sama di Indonesia yang perbedaan yang paling terlihat lah dari ya sebenarnya banyak ya yang bisa kita ulik tapi yang mau kita beberkan mungkin dari mata kuliahnya aja terus pembelajarannya gimana gitu kan. Mas Egi kan juga punya nih teman-teman yang di Indonesia kuliah di sono juga kan pasti punya. Nah, gimana tuh? Kalau bicara tentang mata kuliah yang ada di Indonesia mungkin nggak begitu tahu ya. Cuman kalau bicara yang ada di Taiwan lebih ke study case yang kita bahas memang study case yang internasional ya. Jadi artinya misalkan kita ada bikin laporan, bikin bikin tugas, ya wawasannya diberikan sama kampus itu ya ini wawasan yang internasional gitu. Jadi lebih banyak ke situnya sih. Cuman sama paling bedanya adalah kita bisa tahu kosakata bisnis dalam bahasa Mandarin. Dimana itu sebenarnya relate dengan zaman sekarang, dimana perusahaan-perusahaan China banyak yang ekspansi ke Indonesia. Itu menjadi salah satu peluang sebetulnya ketika kita bisa paham bahasa Mandarin dan nanti di dunia kerja itu sangat dibutuhkan sekali. Orang-orang tersebut gitu misalnya punya kapasitas punya bisa bahasa Mandarin, bisa paham bisnis Mandarin kayak apa, itu gampang banget sebenarnya sekarang. Berarti ketika udah mulai intermediate nih, paham yang intermediate, kan banyak tuh bisnis brand-brand luar internasional yang orang Indonesia juga ada beberapa yang pakai, terus mungkin kayak mobil juga gitu. Pernah lihat presentasinya gitu kan? Presentasi mereka keluarin produk baru,
dari brand tersebut pakai bahasa Mandarin pernah nggak? Kalau bicara yang kayak gitu pernah sih mas. Pada saat aku pengalaman part time kerja sih. Oh, Kebetulan aku part time kerja di hotel di sana. di sana, dan itu kan kerjanya emang di ballroom gitu. Suka ada acara-acara ya entah peresmian, entah rapat partai politik, rapat pemerintah. Iya. Ya aku bisa dengar dengan mereka pakai bahasa Mandarin sehari-hari. Gitu ya. Gitu. Ya taunya cuma sebatas itu sih. Cuman kalau datang kayak ke acara peresmian yang real resmi gitu aku belum pernah sih. Ada ini, ada restoran Indo di sana. Bicara restoran Indo banyak banget. Tapi harganya juga mahal. jelas. Gitu. Jadi kalau teman-teman mau tahu harga bakso di sana itu minimal ya paling murah 75.000. 75.000. Bakso itu ya. Daging apa mas? Nah kalau dagingnya, kalau bicara daging ya karena itu restoran Indo ya. Ya udah pasti bakso sapi. Boleh nggak diminum? Oh iya boleh. Ngapain kayak gitu dia ngomongin? Nggak dikasih. Tapi aku minum dulu. Hanya sponsor dari mana mas? Ini spesial ya, warna biru dari Halo Bakat. Lanjut. Halo Bakat juga punya mineral. Tahu nggak mineral? Halo Mila. Halo mineral. Halo Ral. Ya, tapi menarik gitu mas, kayak restoran-restoran Indo gitu kan. Karena tadi dibilang relate ya, tapi ya karena kan tadi Mas Zaki juga bilang di sana banyak juga orang-orang Indonesia yang kerja di sono, TKI TKW di sono gitu kan. Nah, otomatis ya jelas juga di sana pasti ya adalah restoran Indo gitu ya. Menarik. Ada nyambi part time juga tadi. Iya ada, dan itu mostly. Tapi itu boleh. Maksudnya dalam persyaratan beasiswanya itu boleh sebenarnya. Boleh. Tapi memang itu kan kita akhirnya pakai aturan negara itu ya. Negara Taiwan sendiri itu melegalkan kalau kita mau part time itu 20 jam per minggu. Oh. Jadi syaratnya itu untuk dapat work permit lah intinya gitu. Nah, Setengah jam kerja. iya terus apa tadi aku juga mau bilang dan mostly orang Indonesia yang kuliah di Taiwan pasti ngambil part time. Jadi agak berbanding terbalik dengan teman-teman yang mungkin kuliah di Indonesia ya, kuliah nugas di kafe, nongkrong. Betul. Kalau habits di sana setelah kuliah kerja, setelah kuliah kerja. Agak beda sih, cuman ya itu yang terjadi di Taiwan rata-rata seperti itu. Menarik sih dengan kita mengulik apa yang ada di luar negeri gitu kan ya. Nah ini sebelum kita masuk ke segmen selanjutnya, ini nanti paling mau ini dulu mas. Nanti ada di segmen selanjutnya kita akan bacakan Q&A dari teman-teman Halo Bakat yang sebenarnya tuh penasaran juga, tapi yang itu sekiranya bisa di-spill juga ke teman-teman adik-adik Halo Bakat gitu. Nah mungkin yang masih keterkaitan dengan luar negeri dulu ya sebelum kita ke segmen selanjutnya. Gimana sih tipsnya biar anak-anak siswa-siswi Indonesia mau itu sekolah negeri atau swasta, mereka pengen kuliah di luar negeri, tipsnya biar bisa mungkin persiapannya apa aja, terus kalau untuk beasiswa itu pada umumnya apa aja, kemudian yang harus dipelajari itu biasanya apa sih, dan apa ya, perlu nggak, maksudnya tesnya itu ada tes yang sama kayak kalau sekarang UTBK gitu nggak? Kalau SNBT sama SNBP. Ada yang kayak gitu nggak? aku kalau boleh bisa jawab nggak ada. Karena satu hal yang poin paling penting ketika emang kamu memutuskan pengen kuliah ke luar negeri, ya jawabannya adalah ya kamu harus belajar bahasa Inggris. Udah, itu adalah bukan minimal ya, itu kuncinya aja. Kalau emang kamu bisa bahasa Inggris, kamu bisa terus improve bahasa Inggrismu, sebenarnya itu terbuka jalanmu untuk kamu bisa kuliah di luar negeri. Nah, tata caranya gimana? Persiapannya gimana? Kalau aku paling mudah di zaman sekarang yang era digital yang semua udah terbuka, kita bisa tahu TikTok, kita bisa tahu YouTube, di mana
informasi sudah terbuka lebar di sana. Sebetulnya kan banyak banget orang-orang yang kuliah di luar negeri, dia akan share pengalaman mereka di sana. Ya kita bisa ikutin mereka, kita bisa kulik gimana pas mereka berangkat ke sana, persiapannya apa aja. Dan kan nggak kan banyak gitu orang Indonesia akan share pengalaman-pengalaman itu. Nggak cuma 1-2 orang. Aku lihat konten creator yang ada di luar negeri orang Indonesia banyak banget kan. Nah itulah sering ngulik-ngulik informasi lewat YouTube, lewat TikTok. Jadi mungkin kalau TikTok jangan cuma lihat Pagola Bale, tapi maksudnya bisa lihat informasi-informasi itu gitu. Betul. Nah jadi mungkin mulai dari situ juga. Terus ada satu hal yang agak tricky juga. Kalau untuk S1, apalagi kaitan sama beasiswa, itu nggak sebanyak kalau itu S2 atau S3. Jadi mungkin kalau kita tahu LPDP kan ada S2, S3 kan rata-rata ambil itu ya. Nah untuk S1 ini memang jalurnya agak lebih dalam tanda kutip lebih private lah, nggak banyak orang tahu. Jadi ya gimana caranya kita harus cari tahu lebih dalam. Dan negaranya pun tidak sebanyak negara-negara yang S2 atau S3. Jadi ya kuncinya itu sih kalau mau cari beasiswa S1 itu terus bahasa Inggris, terus ya cari tahu informasi sebanyak mungkin di internet lah intinya gitu. Dulu udah informasinya udah dari medsos atau masih di browsing internet gitu? Kalau dulu kebetulan ada channel lah dari orang tua, kebetulan menawarkan ya cuman mulut ke mulut aja sih mas waktu itu. Ini ada tawaran ini, coba anakmu mau nggak ikut? Itu dan akhirnya ya malah udah selesai semuanya. Gitu. Oke, mungkin kita langsung ke segmen selanjutnya nih Mas Egi. Oke. Nah, terkait dengan ini, nanti kita masih ada 2 segmen lagi, Q&A, habis itu ada. Nah, nanti Q&A, habis itu kita ke produk yang nanti keterkaitan dengan tadi yang jurusan ini. Karena ini kan kita tadi ya tujuan itu kita mengundang chief operationalnya Halo Bakat. Nah, operasional kegiatannya Halo Bakat itu ada apa aja? Salah satunya ada produk untuk memajukan pendidikan Indonesia. Nah, nanti ini nih terkaitan juga sama pilihan jurusan nih, yang menarik banget nih. Tadi kan jurusan bisnis Mas Zaki gitu kan. Mungkin sedikit sih Mas. Sebelum kita ke Q&A, satu lagi. Di bisnis apa aja yang kepake di kerja sekarang, entah itu mata kuliah ataupun ilmu di luar mata kuliah dari sana. Yang paling kepake ya dan yang mungkin masih terus terngiang-ngiang itu dulu ada mata kuliah namanya bisnis etik. Bisnis etik. Ya etika bisnis lah intinya gitu. Jadi gimana caranya kita mengelola sebuah perusahaan menggunakan tata cara yang benar, dengan bijak, dengan segala aturan yang ternyata merumitkan ini gitu. Ya aku banyak belajar sih dari situ. Jadi buat teman-teman yang mungkin juga akan nanti terjun ke dunia bisnis ya mungkin itu salah satu pondasi. Walaupun banyak orang bilang kayak alah bisnis mas semua jurusan sebetulnya bisa. Tapi ada hal-hal secara fundamental kayaknya itu bisa didapatkan kalau kamu bisa beneran belajar bisnis deh gitu. Walaupun belajar bisnis bisa dari mana aja. Bisa dari mana gitu. Nah, mungkin ada juga nih siswa-siswa SMA ya, khususnya yang mau kuliah. Nah, pengen tahu nih jurusan manajemen dan bisnis. Nah, itu kalau mau masuk ke bisnis ada interest tertentu nggak yang kita biar kuliahnya ini nyaman dan masuk di kepala dan besok beneran kepake gitu. Gimana tuh contohnya? Ya harus ada sense apa kalau mau masuk jurusan bisnis tuh? Mungkin instingnya harus oke. Nah, insting apa tuh? Kalau di bisnis ada insting yang harus paling setiap bisnismen atau entrepreneur punya apa tuh? Ya sebenarnya ada ini sih. Aku selalu belajar kalau kamu mau jadi bisnismen pakai otak kananmu. Oh, apa tuh bedanya? Otak yang lebih mengedepankan pokoknya cara berpikirmu itu yang penting action dan action. Jadi bener-bener yang ketika emang kamu mau melakukan sebuah hal ya udah jalan aja dulu, pikir belakang kalau ada sesuatu.
Itu yang membuat banyak orang khususnya di Indonesia juga ya, yang mereka berani aja dulu buka bisnis tanpa harus memikirkan di belakangnya seperti apa. Betul sih. Banyak kan ya yang kurang dipikirkan, mulai dulu tapi belum bisa prospek ke depannya mereka melihat seperti apa. Iya, kadang sudah di awal, wah ternyata bikin bisnis tuh harus ini. Oh ya berarti kamu belum menggunakan otak kananmu dengan ini loh. Gitu. Ada di Halo Bakat kita hasilnya itu Ada. tentang otak kanan dan Ya, kita bisa melihat sejauh mana dominasi otak kanan atau otak kirimu. Gitu. Sebetulnya semua sama-sama baik, Mas. Sebetulnya semua sama-sama positif gitu. Cuman berbeda cara pandangnya, berbeda cara pengambilan keputusannya juga. keputusannya biasanya berbeda. Gitu. Iya. Menarik sekali. Oke, bicara tentang bisnis dan luar negeri, kita tadi sudah selesai. Sekarang kita masuk ke Q&A. Musiknya dong, Mas. Libar. Oke. Nah, ini sebenarnya udah saya tulis di sini. Salah satunya kenapa kita ada buku leader. Nah, karena kita ngomongin seorang leader dari salah satu leader dari Halo Bakat. Nah, ini nih Mas. Nah, ada Q&A nih, Mas Zaki. Nah, dulu sabar ini aku baca juga ketawa. Mas Zaki, dulu katanya punya interest hobi seni ya? Minat seni ya di ulangi. Dari sini. Dari situ gimmicknya. Dari sini aja udah. Nah, oke, pertanyaan pertama nih dari Syaban. Nah, Mas Zaki, dulu katanya pernah punya minat seni waktu zaman-zaman sekolah. Nah, kenapa akhirnya ketika kuliah malah milih jurusan bisnis? Lebih tepatnya waktu itu menyesuaikan keadaan pada zaman itu ya. Kalau aku boleh spill, dulu waktu kecil aku suka nyanyi. Waktu SMA ternyata ikut ekskul tari. Jadi ya sebenarnya tergantung keadaan pada saat itu aja sih Mas. Dan akhirnya aku jalanin, ternyata aku minat. Ya udah. Nah, tapi cuma sebatas itu. Nggak aku terus-terusin lagi gitu loh Mas. Gitu. Apa tuh seninya, Mas? Yang mana nih? Nah, berarti ada banyak nih. Yang mana dulu nih? Kan tadi aku bilang dua, ada yang nyanyi, ada yang menari. Yang nyanyi dulu deh. Yang nyanyi ya udah biasa nyanyi aja. Pernah punya band sama keluarga. Udah itu aja sih. Kayak mana apa? Band keluarga, band-band di Indonesia itu banyak tuh. Apa Ahmad Dhani? Iya, dulu lagi. Nah, Itu terus kalau nanti yang apa waktu SMA karena itu ada ekskul tari, itu tari apa ya namanya nyebutnya folklore. Folklore tuh kayak budaya daerah tertentu. Nah itu aku nari tarian itu bersama teman-temanku. tarinya berkelompok. Berkelompok. Tari daerah mana tuh? Nah kebetulan karena sekolah aku waktu itu banyak bersinggungan dengan negara Turki, aku tari tarian Turki. Gitu. Tapi bukan sufi ya, mungkin kalau kamu tahu sufi, aku nggak seperti sufi yang muter-muter gitu enggak. Nama tariannya tarian folklore lah. Itu kayak tari piring sih Mas. Nah ngomong-ngomong tentang tari piring, kan Mas Taufik ini aslinya Padang. Dirosting balik. Nah kira-kira seni Mas Taufik itu apa sih? Interest ke seni itu ada nggak kira-kira? Boleh ambilkan piring dulu. Jauh di belakang ya, jangan. Kita belum siapkan properti. Gimana tadi seninya? Lah aku nanya Mas Taufik. Gimana? Enggak, maksudnya Mas Taufik juga ada interest ke seni nggak? Oke. Nah, ini malah yang diulik balik ya. Sebenarnya ya kita besok kalau mau ngulik aku ada episode selanjutnya. Oke. Nah, ada nih Mas, Q&A selanjutnya dari Mas Rifan. Nah, Mas Zaki, tadi katanya itu kerja part time di luar negeri kan ya, nyambi-nyambi pas di Taiwan kuliah gitu. Nah, apa sih bedanya kerjaan di sana sama di Indonesia? Budaya kerjanya seperti apa dan apa bedanya karakter orang-orang yang kerja di sana sama di Indonesia?
Ya paling basic sebenarnya karena etos kerjanya lumayan tinggi ya. Kalau apalagi orang-orang Asia Timur kayaknya emang etos kerjanya benar-benar tinggi banget. Terus yang kedua karena sistem penggajian di sana itu dibayar per jam. Itulah yang mereka ngerasa benar-benar 1 jam bekerja itu sangat-sangat penting gitu mas. Apalagi ya itu tadi digajinya per jam, jadi dia ngerasa waktu sejam itu penting banget. Intinya gitu. Jadi dari etos kerja, dari sistem gaji yang udah beda ya, kalau kita bisa dilihat, kita bisa bandingkan dengan Indonesia, ya lumayan agak berbeda ya mas. Gitu. Apalagi kalau kita bicara pengalamanku kemarin bisa bangun Halo Bakat terus punya tim, ya agak berbeda di situ adjustmentnya. Gitu. Menarik banget. Nah, itu keterkaitan juga dengan etos kerja ya, etos kerja. Ya itu kayaknya memang hal minimal yang tiap orang yang udah lulus, Betul, ya, betul, lulus sekolah mau betul. kerja, ya etos itu yang paling utama ya. Betul. Apalagi mau masuk dunia profesional, ya mau nggak mau itu adalah hal basic yang harus kita punya semuanya. Itu etos kerja. Karena kalau nggak ada itu ya percuma. Kita kerja juga cuman main-main doang. Kita juga nggak mikir nanti masa depannya gimana, karir ke depannya bakal gimana, itu kan akan ngefek ke semuanya gitu loh, Mas. Menarik. Kita ya kasarannya memang kita milih kuliah, milih jalur program studi perguruan tinggi gitu kan ya. Terus kita milih bidang kerjanya apa. Nah itu kan sebisa mungkin nggak salah. Apa bisa sebisa mungkin jangan salah lah ya biar kita ke depan arahnya nggak salah langkah, nggak ngulang 2 kali dengan ya effort yang harus 2 kali lebih keras gitu. Nah kalau Halo Bakat nih, nah keterkaitan juga tadi kan di awal kita udah bilang Halo Bakat tuh punya asesmen, salah satunya tadi ada asesmen general check gitu ya, bersama tadi dinas pendidikan Kota Jogja. Nah itu. Nah kalau di Halo Bakat nih mas, untuk mendukung hal-hal tadi, biar yang tadi tak bilangin ya, milih program studi itu nggak salah. Kita nggak salah jurusan, nggak ngulang 2 kali dengan effort yang harus lebih keras lagi, biayanya 2 kali, masa studinya jadi 2 kali. Nah, biar nggak salah tuh, ada nggak sih di Halo Bakat yang bisa membantu itu, terus sama mempersiapkan pilihan karir gitu? Ada nggak? Kalau itu berarti ada 2 produk ya sebenarnya mas, nanti yang mungkin bisa aku ceritain ke teman-teman gitu ya. Langsung. Ya, jadi yang pertama kalau bicara untuk memilih pilihan jurusan pada saat kuliah, biar tadi tidak salah pilih, biar sesuai dengan minat dan bakatnya kamu, biar sesuai dengan keinginanmu, dan juga harus tahu ketika kamu memilih jurusan kuliah, kamu juga harus tahu ke depan itu akan akan fit dengan kondisi pekerjaan yang akan datang nggak gitu. Misal sekarang kita milih jadi pilot gitu. Nah, kita kita bisa lihat 5 tahun ke depan pilot betul-betul masih dibutuhkan. Kayak misal sebasic itulah kita mikirnya. Jadi ketika milih jurusan ya harus tahu nanti masa depan kamu bakal mau jadi apa. Nah, di Halo Bakat sendiri untuk pemilihan jurusan atau untuk tes gimana tahu jurusanmu cocok nggak sama kamu atau jurusan yang cocok buatmu, itu adalah Pesawat for College. Itu biasanya kalau klien-klien kita dia akan ngambil di kelas 11 atau kelas 12 ambil asesmen ini gitu. Nah, di situ mereka nanti akan tahu minatmu tuh aslinya seperti apa sih, bakatmu tuh kayak apa sih. Dengan minat bakatmu itu nanti bisa tahu jurusan yang akan direkomendasikan sama kita apa. Jadi dengan rekomendasi itu ya tentu nanti akan mengurangi angka salah jurusan, angka yang mungkin akan orang masuk kuliah tapi ending-endingnya DO karena nggak cocok kayak gitu. Nah itu yang pertama mas, terkait tentang pilihan jurusan. Nah terus bicara setelah memilih jurusan dan akhirnya lulus, kan tentu akan masuk ke jenjang karir. Di Halo Bakat sendiri itu juga ada produk namanya Karir Impian. Kenapa karir impian? Ya tentu karir yang mungkin kita dambakan, kita impi-impikan lah intinya gitu.
Di situ itu kita juga punya tesnya, di mana nanti kita masukin apa namanya aspek-aspek di mana kita bisa terungkap kamu itu kalau di dunia kerja itu cocoknya seperti apa sih? Seperti apa? Gitu. Jadi misalnya aku orangnya ternyata sosial banget nih. Oke, kalau sosial berarti kita lebih cocok pekerjaan yang nanti akan melibatkan banyak orang, pekerjaan yang akan bertemu orang kayak gitu. Nah, nanti dari aspek-aspek itu kita juga merekomendasikan karir yang cocok untuk kamu apa. Emang pengen lebih tahu detail lagi kan bisa cek Instagramnya kita di halobakat.com atau mungkin di website kita di www.halobakat.com. Gitu sih Mas Taufik. Ada satu pesan lagi nih buat teman-teman di Indonesia ya. Memang kan kita ketahui sarjana di Indonesia itu kan banyak banget ya, Mas. Lulusan tiap tahun itu kan banyak banget. Apa sih kalau dari Mas Zaki nih tips selain kita menghadirkan bantuan dari produk itu tadi ya, di luar sana yang buat teman-teman yang biar bisa lebih semangat nantinya, mungkin yang sedang kuliah juga nih, biar tidak was-was lah, nggak overthinking dengan masa depannya. Apa sih pesan yang bisa Mas Zaki kasih nih buat anak-anak dan mahasiswa di Indonesia khususnya? Waduh, kalau bicara ini kayaknya banyak orang yang jauh lebih paham dan banyak orang yang jauh lebih mumpuni ya ngomong ini. Tapi paling aku bicara sesuai dengan pengalamanku aja. Hal basic yang paling penting ketika kita akan masuk ke dunia profesional, minimal soft skill itu kita harus punya. Soft skill. Apa aja tuh yang minimalnya? Ya, public speaking, negosiasi, terus apa lagi ya? Kerjasama? Ya, teamwork gitu ya. Dan penting lagi sebetulnya kita membangun karakter kita sebagai manusia gitu. Karena ketika kita udah berkarakter, kita soft skill kita juga udah pegang, setidak-tidaknya nanti ketika di dunia kerja kita udah siap gitu. Walaupun tentu kalau di setiap kerjaan pasti ada problem, pasti ada masalah. Ya, pasti. Dan itu kita tidak bisa hindari itu. Yang namanya dunia kerja gitu ya. Ya pasti akan seperti itu. Gitu. Kurang lebihnya Mas Taufik. Oke, mungkin itu ya. Kita udah cukup lama tadi ya. Kelihatan juga ya dari Mas Zaki ada asesmen apa kita di Halobakat. Habis itu ngobrol-ngobrol di Taiwan. Ternyata Mas Zaki juga dulunya punya interest di seni. Siapa yang ngira ya kan? Nah, Mas Zaki dulunya bisa nari ya kan? Nah, lah siapa yang ngira ya kan? Nah, kalau aku mah tadi misalnya paling Sufi gini gitu. Pernah juga dulu, tapi Tari piring. enggak, sedikit aja dulu ya. Tarian itu zaman SMA itu tarian daerah timur pokoknya, timur, tapi itu tim-tim sekolah gitu, gitulah ya. Nah itu thank you banget ya Mas Zaki udah menyediakan waktunya, meluangkan waktunya. Terima kasih banyak. Nah mudah-mudahan nanti kita di lain kesempatan bisa bertukar pikiran lagi. Dan teman-teman yang menyimak ini bisa mengambil pelajaran yang paling penting lah buat kehidupan di masa mendatang. Thank you. Oke, terima kasih Mas Taufik. Halo. Halo Bagat. Ulangi. Ulangi. Thank you. Halo Bagat.